Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andi Tendriawaru, SSI MSI, selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayahnya kita bisa melaksanakan diskusi kita yang walaupun dilaksanakan secara daring. Salawat serta salam tak lupa pula kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, kami kelompok 7 Teknologi Informasi, dan kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu 1. Saya Aslan Herwan Sabri dengan NIM 028, Muhammad Syahrir 039, Resti Apri Zalia 013, Anis Raudatul Eni 026, Hikmah Fauziah 067, dan Siriana 078. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dipercayakan untuk membawakan materi yang berjudul Dasar-dasar Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi pertama, yaitu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan dua bahkan lebih komputer yang telah terhubung antara satu dengan yang lain serta dipakai untuk berbagai data. Adanya jaringan komputer dibangun menggunakan kombinasi dari hardware serta software. Dalam pembuatan jaringan komputer, adanya switch juga router memakai protokol dan algoritma supaya bisa bertukar informasi serta bisa membawa data sampai ke titik akhir sesuai dengan keinginan. Setiap dari titik akhir kadang juga dikenal dengan host dalam jaringan yang mempunyai pengenal yang unik. Seringnya alamat IP maupun alamat media akses kontrol yang dipakai menunjukkan sumber bahkan tujuan transmisi. Endpoint bisa mencakup server, telepon, komputer pribadi, dan juga banyak jenis hardware dalam jaringan. Jaringan komputer mungkin diciptakan dengan memakai gabungan dari teknologi kabel dan juga wireless atau tanpa kabel. Perangkat jaringan selalu berkomunikasi lewat medium transmisi bahkan wireless. Bagi jaringan yang memakai kabel, mungkin juga memerlukan optical fiber, kabel tembaga, atau coaxial cable. Lain halnya jika melalui jalur wireless masuk dalam jaringan komputer yang memakai koneksi dari data wireless agar menghubungkan dengan titik akhir. Di sini yang dimaksud dengan titik akhir yaitu radio seluler, radio siaran, satelit, dan juga microwave. Jaringan dapat berubah private bahkan publik. Adanya jaringan privat umumnya memerlukan user dalam memasukkan kredensial supaya bisa melakukan akses jaringan. Biasanya seperti ini diberikan dengan manual dari administrator jaringan ataupun diperoleh secara langsung oleh para pengguna lewat kata sandi maupun menggunakan kredensial yang lain. Lain halnya dengan jaringan publik, misalkan internet yang tidak membatasi berbagai akses pengguna. Jenis-jenis jaringan. Jaringan berdasarkan jarak atau geografisnya dapat dibagi menjadi 5, yaitu 1. Person Area Network atau disingkat dengan PAN, merupakan jaringan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jaringan yang satu ini hanya berjarak 1 atau 5 meter saja. Jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan, misalnya pada saat kita menghubungkan komputer dengan HP, headset, atau perangkat sejenis lainnya.
Yang kedua, Local Area Network atau disingkat dengan LAN. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang ketiga, Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. MAN merupakan jaringan komputer yang bertugas menghubungkan dua bahkan lebih antar jaringan LAN dalam satu kota. Jika jarak yang menjadi penghubung dalam membangun jaringan, artinya jaringan MAN telah digunakan. MAN sebenarnya lebih besar daripada LAN, namun lebih kecil daripada WAN. Adanya MAN memakai perangkat khusus serta kabel supaya bisa menghubungkan LAN. 4. Campus Area Network atau disingkat CAN. Jaringan komputer CAN dikatakan mirip MAN namun terbatas dalam universitas bahkan akademik. Jaringan satu ini biasanya disiapkan dalam kegiatan pendidikan misalkan praktik lab, pembaruan kelas, ujian, email, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Yang kelima, Wide Area Network atau disingkat WAN. WAN sering disebut dengan sekumpulan LAN yang sudah tersebar geografis. Ada perangkat jaringan yang dikenal dengan router yang berfungsi menghubungkan antara LAN menuju WAN. Pada jaringan IP, adanya router yang digunakan untuk menyimpan alamat LAN juga alamat WAN. WAN beda dari LAN pada beberapa hal pentingnya. Umumnya WAN semacam internet dan tidak dipunyai oleh salah satu organisasi, namun ada di bawah naungan kepemilikan serta pengelolaan secara kolektif bahkan terdistribusi. Jaringan komputer WAN ini cenderung memakai teknologi misalkan frame relay, ATIM, juga X25 dalam konektivitas dengan jarak yang jauh lagi. Adapun materi yang akan saya presentasikan adalah pengertian topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Pada dasarnya, topologi dasar jaringan komputer merupakan peta dari berbagai jaringan komputer. Topologi jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu topologi secara fisik dan topologi secara logika. Topologi secara fisik menjelaskan tentang susunan dari kabel komputer serta lokasi dari seluruh komponen jaringan. Sementara itu, topologi secara logika menjelaskan tentang bagaimana menetapkan informasi atau aliran data dalam jaringan. Topologi dalam jaringan komputer akan memengaruhi kecepatan komunikasi antar komputer. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis topologi jaringan. Topologi jaringan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu topologi ring, yang kedua yaitu topologi bus, yang ketiga yaitu topologi star, dan yang keempat adalah topologi mesh. Masing-masing dari topologi ini memiliki bentuk yang berbeda dan juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jenis topologi yang pertama yaitu topologi ring. Sesuai dengan namanya, topologi ring adalah topologi yang berbentuk seperti cincin atau loop tertutup. Bentuk dari topologi ini dapat dilihat seperti pada gambar. Topologi ring memiliki kelebihan, yaitu yang pertama ialah biaya pemasangan yang murah serta perancangan atau pemasangan yang mudah. Selain itu, jika terjadi masalah maka dapat dilakukan pelacakan dengan mudah dengan konfigurasi point to point dan penggunaan kabel yang hemat, karena dalam topologi ini hanya ada satu cabang kabel. Tetapi selain kelebihan tersebut, topologi ring juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama ialah jika terjadi suatu kesalahan pada satu komputer saja atau terjadi gangguan pada satu kabel saja, maka akan berpengaruh kepada semua komputer-komputer yang terhubung, karena bentuk topologi ini yang berbentuk seperti cincin dan loop tertutup itu mempengaruhi hal ini. Seperti bisa dilihat pada gambar, ketika satu kabel putus maka tidak ada jalan lain untuk data dari komputer satu ke komputer lain, sehingga data dari misalnya seperti pada gambar, jika
kabel komputer A dan komputer B terputus, maka data dari komputer A tidak bisa sampai ke komputer B, sehingga komputer B tidak bisa lagi meneruskan data ke komputer selanjutnya atau komputer tujuan. Selain itu, waktu pengiriman data pada topologi ring juga dipengaruhi oleh banyaknya komputer atau banyaknya titik. Seperti misalnya, jika komputer dalam topologi ring ada 100 komputer dan akan kirim data dari komputer pertama ke komputer ke-50. Maka sebelum sampai ke komputer 50, data ini harus melalui 49 atau 48 komputer sebelumnya. Dan ini tentunya akan mempengaruhi waktu pengiriman. Berbeda dengan jika hanya terdapat 5 komputer dalam topologi ini, maka pengiriman waktunya akan lebih cepat. Topologi bus adalah jenis topologi di mana komputer server dan klien dihubungkan dengan satu kabel tunggal dan antar komputernya membutuhkan konektor khusus yaitu BNC atau dikenal dengan konektor T untuk saling terhubung. Pada jenis topologi ini juga dibutuhkan satu terminator. Bentuk dari topologi bus ini dapat dilihat pada gambar. Topologi ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama biaya pemasangan yang murah dan pemasangan yang mudah juga karena desain yang sederhana. Selain itu, penggunaan kabelnya juga sangat hemat. Tetapi ada juga kekurangannya, yaitu karena hanya menggunakan satu kabel tunggal dapat terjadi aliran data yang padat dan ada kemungkinan tinggi bahwa terjadi tabrakan data. Yang kedua yaitu jika terjadi masalah maka sulit untuk mendeteksi di mana masalahnya. Yang ketiga dapat terjadi pemantulan sinyal yang dapat mengganggu aliran jaringan data jika satu kabelnya itu terbuka. Jenis topologi selanjutnya yaitu topologi star. Topologi star adalah jenis topologi di mana komputer saling terhubung kepada satu titik pusat seperti hub atau switch. Data atau jaringan akan transfer akan melewati titik ini sebelum melanjutkan perjalanan ke komputer tujuan. Bentuk dari topologi star ini dapat dilihat pada gambar. Kelebihan dari topologi ini ialah bersifat fleksibel, keamanan datanya tinggi, serta jika terjadi kerusakan pada satu kabel tidak akan berpengaruh kepada komputer-komputer lain. Akan tetapi ada beberapa kekurangan juga dari topologi ini, yaitu membutuhkan banyak kabel karena tiap komputer dihubungkan kepada titik pusat itu menggunakan satu kabel yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu jika titik pusat mengalami kerusakan maka akan berdampak kepada semua komputer. Topologi yang terakhir yaitu topologi mesh adalah topologi di mana satu komputer memiliki koneksi pada setiap komputer lain dalam jaringan. Bentuk topologi ini dapat dilihat pada gambar. Kelebihan topologi ini ialah karena banyaknya koneksi maka tingkat redundansinya sangat tinggi, yaitu ketika satu jaringan atau satu hubungan komputer bermasalah, transfer data yang lain tidak akan terganggu. Namun karena hal itu, maka biaya pemasangan topologi mesh ini sangat mahal. Surat elektronik, telekonferensi, dan pesan instan. 1. Surat elektronik. Surat elektronik atau disingkat RATEL, Ratron, Surel atau surat atau surat digital atau nama umumnya dalam bahasa Inggris email adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur internet. Dengan surat biasa, umumnya pengirim perlu membayar per pengiriman dengan membeli perangko. Tetapi surat elektronik, umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet. Tapi ada pengecualian, misalnya surat elektronik ke telepon genggam, kadang pembayarannya ditagih per pengiriman. Surat elektronik sudah mulai dipakai di tahun 1960-an. Pada saat itu, internet belum terbentuk, yang ada hanyalah kumpulan mainframe yang terbentuk sebagai jaringan. Mulai tahun 1980-an, surat elektronik sudah bisa dinikmati oleh khalayak umum. Sekarang ini banyak perusahaan pos di berbagai negara menurun penghasilannya disebabkan masyarakat sudah tidak memakai jasa pos lagi. 2. Telekonferensi. Telekonferensi dalam telekomunikasi merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung atau live di antara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi yang biasanya berupa saluran telepon. Penggunaan telekonferensi memiliki kelebihan efektivitas biaya dan waktu. Telekonferensi dapat berbentuk konferensi video atau konferensi audio. Konferensi audio merupakan salah satu jenis telekonferensi di mana seseorang dapat melakukan percakapan interaktif di dalamnya. Dengan audio konferensi ini, seseorang dapat berbicara dengan lebih dari satu orang melalui speaker. Dalam konferensi video, para partisipannya dapat saling melihat gambar atau video dan saling mendengar
melalui peralatan kamera, monitor, atau pengeras suara masing-masing. Dan messaging adalah sebuah teknologi internet yang memungkinkan para pengguna dalam jaringan internet untuk mengirimkan pesan-pesan singkat secara langsung pada saat yang bersamaan atau real time dengan menggunakan teks pada pengguna lainnya yang sedang terhubung ke jaringan yang sama. Konsep yang digunakan oleh teknologi ini muncul pada awal-awal pengembangan sistem operasi Unix dan jaringan internet. Para pengguna yang sudah masuk log dapat mengirimkan perintah berupa talk, write, dan finger untuk melihat siapa saja yang sudah masuk log dan akhirnya mengirimkan pesan singkat kepada mereka. Istilah pesan instan saat ini pada umumnya mengacu pada sebuah teknologi yang dipopulerkan oleh Amerika Online atau AOL yang kemudian diikuti oleh Yahoo, Google, dan Microsoft serta perusahaan-perusahaan lainnya. F. Mengubah teknologi informasi. Kemajuan teknologi ini didasari atau tidak lambat laun juga mempengaruhi kualitas hidup manusia. Tentu saja amat berbeda kehidupan manusia saat ini dengan kehidupan manusia puluhan tahun yang lalu. Kehadiran dan perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh yang amat besar dalam kehidupan manusia. Apa yang dahulu sangat sulit dilakukan dan membutuhkan waktu lama, saat ini akan begitu mudah dilakukan dan cepat dengan bantuan perangkat teknologi yang ada. Contohnya untuk berkomunikasi. Dahulu jika berkomunikasi harus bertemu langsung atau saling mengirim pesan manual. Berbeda dengan sekarang di mana telah banyak sarana komunikasi yang memudahkan kita. Atau contoh lain adalah adanya work from home. Tentunya tanpa adanya bantuan teknologi informasi, kegiatan work from home tidak akan berjalan maksimal atau bahkan tidak bisa dijalankan. Kata kunci yang tercakup dalam teknologi informasi adalah praktik, mudah, dan cepat. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.